semua, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. Dan kali ini gue cuman sendiri. Gue akan membahas mengenai psikosomatis. Apa sih psikosomatis itu? Bagaimana bentuknya, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara mengatasinya akan gue bahas di video ini. Sebelum gue lanjut, gue mau ngingetin sama kalian untuk like, comment, share, and subscribe. Karena apa? Karena akan lebih banyak konten di Sobat Counts tentunya. Dan gue butuh kalian untuk selalu ngedukung kita supaya lebih banyak konten yang lebih menarik. Tentang psikosomatis, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar hal ini dan beberapa juga baru mendengar hal ini. Apa sih psikosomatis itu? Nah, psikosomatis sendiri terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan soma. Psiko ini artinya kejiwaan dan soma adalah tubuh. Jadi ini berkaitan dengan kejiwaan dan tubuh. Oke, kenapa sih kok bisa ada istilah psikosomatis? Jadi awalnya istilah psikosomatis ini diberikan ketika kita mengalami gangguan-gangguan pada tubuh kita akibat dari pikiran atau emosi kita, bukan karena luka atau infeksi yang terjadi di luar tubuh kita. Nah, psikosomatis ini sulit sekali untuk dikenali pada awalnya karena dia biasanya jadi ngeblur gitu loh, jadi bersatu sama penyakit-penyakit lain. Kita seringkali mungkin berpikir, oh ini karena telat makan, oh ini mungkin karena tadi kecapean dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika psikosomatis itu terjadi, kita biasanya mengalami stres, kecemasan, gangguan-gangguan pada kesehatan mental kita. Nah, misalnya ketika kita sedang ujian, itu kita biasanya psikosomatis, ya kan? Nah, hal-hal ini dirasakan oleh tubuh kita. Seperti apa sih bentuk-bentuk psikosomatis itu? Yang pertama, berkeringat. Biasanya berkeringat itu sangat banyak ya, tidak seperti pada umumnya. Dan hal ini tuh bukan karena berolahraga. Nah, berkeringat ini di tangan, di wajah, di leher, bahkan sampai ke punggung, ke seluruh tubuh biasanya. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal ini, misalnya kalian lagi ujian, mau ujian, bukan karena olahraga. Nah, itu mungkin kalian sedang mengalami psikosomatis. Selanjutnya, suhu tubuh terasa dingin. Nah, ketika kalian mengalami psikosomatis, biasanya suhu tubuh kalian tuh dingin. Nah, biasanya kita nyebutnya, kok gue keringet dingin ya. Nah, itu suhu tuh terasa dingin. Kalau kalian pegang tubuh kalian, kok dingin ya, kok beda ya suhunya, kayak gitu. Nah, itu mungkin psikosomatis sedang terjadi pada diri kalian. Selanjutnya, sakit kepala. Nah, sakit kepala ini kan umum ya terjadi sama kita gitu. Tapi psikosomatis yang terjadi karena sakit kepala ini biasanya beriringan juga dengan gejala-gejala yang lain gitu. Nah, psikosomatis di kepala ini biasanya mulai dari depan sampai ke belakang hingga seluruh kepala. Nah, kenapa bisa terjadi sakit kepala? Karena biasanya kita memikirkan terlalu banyak hal, kita mengalami kecemasan, kita memaksakan otak kita untuk berpikir, sementara udara yang masuk itu mungkin saja kurang gitu. Nah, makanya terjadilah sakit kepala. Nah, berhubungan dengan hal itu, sakit kepala ini kan biasanya terjadi sakit banget gitu ya. Nah, sampai-sampai kita tuh terkadang sakitnya sampai ke punggung. Gejala selanjutnya adalah sakit punggung. Nah, ketika kalian merasakan, aduh, pusing, terus berkeringat, terus ditambah punggung kalian sakit, bisa jadi itu karena psikosomatis gitu. Selanjutnya, sakit dada dan sesak nafas. Nah, sakit dada dan sesak nafas ini biasanya bikin kalian jadi sulit gitu untuk bernafas dengan biasa, seperti biasanya. Nah, selanjutnya kalian merasakan sakit perut dan mual. Nah, hal ini juga terjadi sama kalian secara tiba-tiba tanpa ada gejala penyakit tertentu, tanpa ada infeksi tertentu. Nah, hal ini disebabkan oleh kecemasan, stres, dan masalah-masalah yang ada di dalam psikologis kalian. Hal ini juga terjadi ketika kalian mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi psikosomatis itu tidak bisa dianggap sepele. Psikosomatis adalah hal yang serius. Seringkali kita mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa, atau nanti juga biasa lagi, atau nanti sembuh lagi. Bayangkan jika hal itu terjadi terus-menerus dan terjadi pada aktivitas-aktivitas kita. Tentu aja kalian akan sulit beraktivitas secara normal. Kalian akan terganggu aktivitasnya yang seharusnya kalian bisa menyelesaikan tugas tertentu dengan cepat karena psikosomatis, karena kalian mengalami kecemasan. Tentu hal itu akan jadi terhambat. Nah, makanya kalian harus mengatasi hal ini. Gimana sih cara-caranya mengatasi psikosomatis?
Nah, oleh sebab itu kita bisa datang ke psikiater karena hal ini bisa ditanggulangi oleh psikiater. Kalau kalian masih takut, kalian bisa datang ke psikolog atau konselor. Nah, nanti kalian akan dibantu dengan psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Yaitu kalian akan dibantu untuk mengenali cara kalian berpikir, apakah itu logis atau rasional, dibantu untuk melihat realita, dibantu untuk melihat ekspektasi, hal-hal apa yang membuat kalian ke-trigger ketika kalian mengalami psikosomatis itu, apa yang membuat kalian ke-trigger gitu. Nah, biasanya itu dicari tahu tuh di situ. Nah, nanti itu akan dibantu diselesaikan. Nah, kalian juga akan diajak konseling. Nah, kalau kalian membutuhkan obat, kalian disarankan untuk datang ke psikiater. Bedain ya, ketika kalian bilang, aku takut ketergantungan obat. Nah, sebenarnya kalian nggak akan ketergantungan obat, karena pada kenyataannya kalian membutuhkan obat. Nah, psikosomatis ini perlu ditangani dengan obat-obatan. Kalau kalian udah parah nih, psikosomatis ini harus ditangani dengan obat-obatan seperti antidepresan, anti kecemasan, hal-hal seperti itu. Nah, hal ini perlu resep tentunya, dokter atau psikiater yang mengeluarkan. Nah, kalau kalian tanya lagi nih, gimana kalau hal itu terjadi sama kalian di waktu-waktu tertentu yang kalian juga nggak tahu ya, kalian nggak ada obat, kalian juga bingung menghubungi siapapun, dan saat itu mungkin terjadi di tengah malam, kalian nggak mau ngeganggu orang lain. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian lakukan. Nah, cara ini sebenarnya tidak dapat menghilangkan psikosomatis sepenuhnya, tapi cara ini bisa dilakukan untuk sedikit mengurangi rasa sakit dan membuat kalian lebih tenang ketika psikosomatis terjadi. Yang pertama, ketika psikosomatis terjadi, biasanya kalian akan kesulitan untuk bernafas. Nah, berusaha untuk mencari posisi yang membuat kalian lebih mudah bernafas. Cari tempat yang lebih terbuka, jangan yang terlalu banyak benda atau barang gitu. Misalnya kalian di kamar, coba kalian duduk. Misalnya kalian duduk dengan tenang, misalnya di atas kasur, kalian mulai mengatur nafas. Karena biasanya bernafaslah hal yang paling sulit gitu ya. Nah, setelah kalian bisa bernafas, kalian coba memejamkan mata dengan tenang. Kalian hitung. Kalian bernafas dengan teratur. Kalian masih merasakan sakit, kalian masih merasakan mual. Coba kalian usap dada kalian. Kalian bilang sama diri kalian, "Oke, it's okay. Ada apa?" Kalian tanya seperti itu, ada apa? Kamu mau cerita apa? Apa yang kamu rasakan? Kamu sedih ya? Kamu kecewa? Coba kalian tanya dengan nama-nama emosi yang kalian tahu. Pastikan kalian tahu rasa sakit itu punya sebuah emosi atau punya sebuah nama. Kenali dari mana rasa sakit itu. Ketika kalian bilang masih sakit, masih kerasa, coba kalian peluk diri kalian dengan erat seperti ini. Kalian usap-usap dan kalian bilang, gak apa-apa. Semua akan baik-baik aja. It's okay, it's fine. Bernafas dengan tenang. Kamu hebat, kamu sudah sampai di sini. Kalian terus memberikan afirmasi yang positif. Kalian katakan hal-hal baik sama diri kalian terus-menerus sampai kalian bisa merasa lebih tenang. Kalian bilang bahwa hal-hal yang kalian khawatirkan itu belum terjadi. Jadi kalian bisa berusaha untuk tenang. Ketika kalian sudah mulai tenang, usahakan untuk meminum air putih sebanyak-banyaknya. Biasanya psikosomatis ini juga disertai dengan menangis. Jangan khawatir, menangislah sebanyak yang kalian mau, secukupnya. Lalu kalian sambil minum juga boleh ketika menangis, karena menangis itu butuh banyak tenaga. Pastikan bahwa kalian bisa mengeluarkan hal-hal itu dengan baik. Disarankan ketika hal ini terjadi terus-menerus, jangan ragu untuk datang kepada profesional, karena sangat berbahaya kalau kalian membiarkannya, karena ini akan sangat mengganggu. Gak cuma sama kalian, juga sama orang-orang sekitar kalian. Oke, mungkin tentang psikosomatis gue akhirin sampai sini. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat pribadi, kalian bisa taruh di kolom komentar. Kalau kalian mau cerita juga kalian boleh, karena kita sangat terbuka. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau datang juga boleh-boleh aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye!